Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Yes. Alhamdulillah, nampaknya kelas 6A hari ini bersemangat dan siap untuk belajar ya. Baik, anak-anak, sebelum kita belajar, seperti biasa kita awali dengan berdoa. Siapa yang pimpin doa? Oke, Kak, silahkan. Bersiap, siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qul azim. Memberi salam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rafka sudah pimpin doa. Silahkan boleh duduk lagi. Bapak akan presensi kehadiran dulu ya. Cika hadir. Salma, Sekar, Catherine, Rara, Afifah, Raina, Ufaira, Azka, Fadli, Fatir, Fikri, Azra, Rafka, Luffy, Yada, Zahra, Ashifa, Al, Riris. Oke, lengkap. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, kita lanjutkan seperti biasa. Ya, sebelum kita melakukan aktivitas belajar, kita lakukan dulu mindfulness. Ya, silakan duduk yang nyaman. Tangannya boleh di paha, boleh di atas meja, boleh ditegakkan badannya, boleh juga senderan. Yang penting nyaman, ya. Nanti Bapak akan pimpin seperti biasa. Baik, sudah nyaman duduknya? Oke, silakan tarik napas. Keluarkan. Tarik lagi. Tahan dan keluarkan. Tarik. Fokus dengan suara-suara dekat ke kita. Keluarkan. Sekali lagi. Tarik. Lebih dalam. Keluarkan. Sampai habis. Oke. Silakan boleh dibuka matanya. Dan seperti biasa lagi ya. Bagaimana, udah nyaman? Udah tenang? Oke, berarti sudah makin siap untuk belajar ya. Yuk kita nyanyi Indonesia Raya dulu. Silakan berdiri.
negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah bangunnya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan boleh duduk kembali. Luar biasa, sangat bersemangat sekali nyanyinya. Mudah-mudahan ini menambah rasa nasionalisme kita dan juga menambah cinta tanah air kita ya. Baik, udah semangat belum belajarnya? Benar? Coba Bapak cek lagi. Tepuk semangat! Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Kita lanjut. Oke, tadi di awal sudah ke spill ya. Kita akan belajar apa? Nah, kita akan belajar tentang tata surya dan gerak bumi. Bumi itu bergerak apa enggak sih? Kita lihat nanti. Nah, sekarang Bapak tanya. Di langit kita ini ada apa sih? Ada awan, pesawat, planet, matahari, bintang, burung, layangan, ya. Ada yang main layangan, terus apa lagi? Pesawat, helikopter dan lain sebagainya, ya. Banyak benda langit yang secara alami diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, ya. Dan juga ada benda-benda langit yang diciptakan oleh manusia, ya. Layangan juga kalau udah di atas sudah jadi benda langit, tapi dimainkan oleh manusia. Oke, itu ya. Terus kita akan tes awal dulu nih, biar nanti tahu kita mengarah kemana belajarnya ya. Perhatikan tes berikut. Setiap pagi matahari terlihat terbit dari arah timur dan terbenam di arah barat saat sore hari. Fenomena ini membuat kita mengalami siang dan malam. Apa yang menyebabkan terjadinya siang dan malam di bumi? Ada yang berani menjawab? A, B, C, D? Ya, apa Rafka? Bumi berputar pada porosnya sendiri. Tepuk tangan buat Rafka. Ya. Apakah benar jawabannya? Nanti kita akan cari tahu ya. Lanjut. Coba siapa yang mau cerita apa sih perbedaannya antara siang dan malam? Terutama di sekitar kita nih ya, di perkotaan, di Depok. Siapa yang mau menjawab? Fadli? Siapa yang mau menjawab? Kalau malam seperti apa? Kalau siang seperti apa? Bisa kan membedakannya? Bisa. Siapa yang mau jawab? Oke, Al silakan. Ya. Siang panas. Terang. Banyak orang yang beraktivitas. Oke, cukup. Kalau malam? Gelap. Sunyi. Orang beristirahat. Oke, tepuk tangan buat Al ya. Benar tidak yang disampaikan oleh Al? Oke, nanti kita cari tahu lagi benar nggak ya lewat penelitian yang akan kalian lakukan ya. Lanjut. Nah, di Indonesia itu memiliki musim dua, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sedangkan di beberapa negara seperti di negara Amerika dan negara Jepang itu punya 4 musim. Musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur. Nah, mengapa bisa terjadi perbedaan jumlah musim? Siapa yang bisa menjawab? Ada yang berani menjawab? Ada? Boleh, lagi mau jawab silahkan. C. Karena bumi bergerak mengelilingi matahari dengan posisi suku yang miring.
Karena bumi ternyata mengelilingi matahari dengan posisi sumbu yang miring. Sumbu yang miring itu seperti apa? Seperti apa ya? Kan kalau bumi itu punya kutub utara dan kutub selatan. Ternyata itu tidak lurus. Ternyata miring antara sumbu utara dan sumbu selatannya itu tidak lurus begini, tidak atas bawah, tapi miring. Sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan musim. Oke, tepuk tangan buat Al ya. Sudah menjawab 2 soal, keren. Tapi apakah benar jawaban Al? Nanti kita lihat ya di uji coba yang akan kita lakukan. Nah, sekarang kita akan menjadi seorang detektif. Detektifnya sudah ada kelompoknya nih ya, punya kelompok masing-masing. Akan menjadi detektif. Akan ngapain? Kita akan menjadi detektif alam semesta. Kita akan menginvestigasi benar gak sih bumi itu bergerak? Ya, yang bergerak itu bumi apa matahari? Apa jangan-jangan matahari yang ngelilingin kita? Atau jangan-jangan matahari yang deketin kita? Ya, nanti coba kita lihat di uji coba atau penelitian yang akan kalian lakukan. Nah, pada pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin anak-anak dapat mendemonstrasikan, mencoba di depan, memperagakan ya, secara visual melalui model atau simulasi gerak rotasi bumi dan gerak revolusi bumi secara bersamaan dengan akurat. Jadi nanti kita akan uji coba atau praktek menggunakan model. Peserta didik dapat menjelaskan secara lisan. Anak-anak dapat menjelaskan secara lisan dampak dari kedua gerakan tersebut terhadap fenomena seperti pergantian siang dan malam dan juga perubahan musim. Ya, ingat, kata kuncinya berarti rotasi dan revolusi. Terjadinya siang dan malam dan perubahan musim. Kita akan membahas itu, ya. Dan nanti kalian yang akan mencari tahu benar gak sih seperti itu. Oke. Lanjut. Kita akan mulai dari misteri perjalanan matahari. Ya, detektifnya akan bekerja nih, udah mulai. Siap? Kelompoknya sudah ada dan sekarang amati dulu video ini untuk melihat informasi lebih jauh terkait dengan kegiatan rotasi dan revolusi bumi. Mohon semuanya memperhatikan. Hai teman TJ, pernahkah kalian menghubungi teman atau saudara yang berada di daerah lain saat perayaan tahun baru? Seperti kita yang tinggal di Yogyakarta, sedangkan temannya, Viko, tinggal di Maluku. Ketika jam di rumah kita masih menunjukkan pukul 10, ternyata di rumah Viko sudah memasuki jam 12 malam. Itu artinya Viko lebih dulu merayakan tahun baru. Gimana bisa ya? Apa yang menyebabkan perbedaan waktu tersebut? Yuk kita belajar bersama. Setiap waktu, bumi terus berputar pada porosnya. Perputaran ini disebut dengan gerak rotasi bumi. Bumi berputar berlawanan arah jarum jam atau dari arah barat ke timur. Waktu yang dibutuhkan bumi dalam satu kali rotasi adalah 23 jam 56 menit 3 detik yang dibulatkan menjadi 24 jam. Lalu, apa saja dampak dari rotasi bumi? Kalian pasti tahu tentang matahari yang terbit dari arah timur dan terbenam ke arah barat. Namun, apakah kalian tahu kenapa bisa seperti itu? Ternyata, ini terjadi karena bumi berputar ke arah timur, atau karena adanya gerak rotasi bumi. Adanya gerak rotasi bumi inilah yang membuat matahari seolah-olah bergerak dari arah timur ke barat. Gerak ini disebut dengan gerak semu harian matahari. Dampak lain dari rotasi bumi adalah adanya pergantian siang dan malam. Bagian bumi yang sedang menghadap matahari akan mengalami siang. Sebaliknya, bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Rotasi bumi juga menyebabkan adanya perbedaan waktu di berbagai wilayah di bumi. Tiap satu kali berotasi, bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Artinya, dalam 1 jam, bumi berotasi sejauh 15 derajat. Lalu, peta bumi dibagi dengan garis bujur setiap 15 derajat, di mana garis bujur 0 derajat disepakati berada di kota Greenwich, Inggris.
Hasilnya terdapat 24 zona waktu di seluruh dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Karena memiliki wilayah yang luas, Indonesia terbagi ke dalam 3 zona waktu, yaitu WIB atau waktu Indonesia bagian barat, WITA atau waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT atau waktu Indonesia bagian timur. WIB dan WITA memiliki selisih 1 jam. Begitupun WITA dan WIT juga memiliki selisih 1 jam. Nah, itulah mengapa terjadi perbedaan waktu antara rumah kita di Pulau Jawa yang termasuk zona WIB dengan rumah Riko di Maluku yang termasuk zona WIB. Selain melakukan gerak rotasi, bumi juga melakukan gerak revolusi. Gerak revolusi bumi adalah tiap bumi mengelilingi matahari. Dalam 1 kali revolusi bumi, dibutuhkan waktu 365 1/4 hari atau 1 tahun. Arah bumi saat melakukan revolusi adalah berlawanan jarum jam. Saat mengelilingi matahari, posisi poros bumi memiliki kemiringan 23,5 derajat. Lalu, apa dampak dari adanya gerak revolusi bumi? Salah satunya adalah perubahan musim. Kemiringan posisi poros bumi menyebabkan tidak semua daerah di bumi mendapatkan intensitas sinar matahari yang sama. Perbedaan intensitas sinar matahari dan gerak revolusi bumi menyebabkan wilayah di bagian utara dan bagian selatan bumi mengalami 4 kali perubahan musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Contohnya, di antara bulan Juli sampai September, bagian utara bumi akan mengalami musim panas karena posisinya yang condong mendekati matahari, dan sebaliknya, bagian selatan bumi justru akan mengalami musim dingin karena posisinya condong menjauhi matahari. Selain musim yang berubah, lamanya waktu siang dan malam juga ikut berubah. Ketika musim panas, waktu siang akan menjadi lebih panjang daripada malam. Sebaliknya, ketika musim dingin, waktu malam akan menjadi lebih panjang daripada siang. Sementara wilayah di sekitar garis khatulistiwa atau ekuator seperti Indonesia akan mendapatkan intensitas sinar matahari yang hampir sama sepanjang tahun. Karena itu, Indonesia hanya mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Lamanya waktu siang dan malam juga cenderung sama, yakni sekitar 12 jam. Lalu, bagaimana dengan wilayah kutub utara dan kutub selatan? Kutub utara dan kutub selatan tidak mengalami siang, malam, atau musim seperti tempat-tempat lain di bumi. Di kutub, siang akan terjadi selama musim panas dan berlangsung selama 6 bulan. Adapun malam akan terjadi pada musim dingin dan berlangsung selama 6 bulan juga. Hal ini terjadi karena posisi kutub adalah yang paling menjauhi atau paling mendekati matahari. Revolusi bumi merupakan sebuah pola yang selalu berulang. Pola ini dimanfaatkan untuk membuat kalender Masehi. Jumlah hari pada kalender Masehi sesuai dengan periode revolusi bumi, yaitu 365 hari. Tapi jika kalian ingat, revolusi bumi adalah 365 1/4 hari. Bagaimana dengan 1/4 hari tersebut? Apakah tidak ikut dihitung? 1/4 hari yang tersisa digabungkan dan ditambahkan menjadi 1 hari dalam tahun kabisat. Karena itu, tahun kabisat terjadi setiap 4 tahun sekali dan jumlah harinya bertambah 1 menjadi 366 hari. 1 hari ini ditambahkan pada bulan Februari, yang biasanya 28 hari, pada tahun kabisat bertambah menjadi 29 hari. Wah, sudah lengkap ya pembahasan tentang rotasi dan... Oke, bagaimana? Sudah mendapatkan informasi dari video ini? Sudah ya? Berarti siap untuk menginvestigasi lebih dalam nih. Bekerja sama dengan tim di kelompoknya masing-masing nanti ya. Baik, kita akan lanjutkan. Sebelum menginvestigasi, kita akan diskusikan beberapa hal di sini. Yang pertama, ada pertanyaan nih. Apa yang kalian lihat dari video tadi? Ya, silakan Ra. Revolusi. Oke, betul. Tepuk tangan buat Rara. Ya, Rara menyimpulkan bahwa tadi dalam video pada intinya adalah peristiwa kegiatan rotasi dan revolusi bumi. Selanjutnya, kenapa seolah-olah matahari bergerak? Ya, Al, silakan. Karena bumi berputar pada porosnya melawan arah jarum jam dari barat ke timur. Oke.
Oke, jadi bumi itu berputar pada porosnya, berputarnya dari barat ke timur, sehingga kita yang ada di permukaan bumi merasa bumi mataharinya berjalan, padahal yang berjalan atau berputar itu adalah bumi. Oke, tepuk tangan buat Al. Al sudah bisa menyimpulkan ya. Kemudian yang ketiga, mengapa kadang siang terasa lebih panjang daripada malam? Ya, silakan Fatir. Oke, karena musim panas itu lebih panjang Pak daripada musim penghujan ya. Ngerasa nggak kalau misalkan lagi musim panas nih, kok jam 5 udah terang gitu. Pernah ngerasa nggak? Pernah ya. Kemudian pas sorenya udah maghrib tapi masih terang juga gitu langitnya. Nah, ternyata kalau lagi musim panas itu tadi yang disampaikan sama Fatir, panasnya siangnya akan terasa lebih panjang ya daripada malam harinya. Oke, tepuk tangan buat Fatir. Keren ya. Berarti sekarang sudah siap untuk menginvestigasi. Apa yang akan kita investigasi? Nah, ini dia. Bagaimana gerak bumi menyebabkan siang dan malam serta perubahan musim ya. Dari video tadi kita sudah mendengarkan beberapa informasi. Nah, sekarang kita akan buktikan melalui investigasi. Di sini Bapak punya beberapa perlengkapan yang bisa kalian gunakan. Ya, kita akan eksplorasi dunia berputar nanti bersama dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Mau ngapain, Pak? Nah, ini. Di sini Bapak punya alat simulasi. Yang pertama ada bola dunia atau globe, ya. Globe. Kemudian ada center. Kemudian ada juga nanti LKPD yang akan memberikan instruksi kepada kalian dan bisa dijawab di kertas LKPD ini, ya. Kemudian ada laptop juga, ya. Nanti di meja kalian ada laptop. Satu persatu. Pertama kita akan menginvestigasi bagaimana bumi berrotasi, bagaimana bumi berputar pada porosnya, sehingga tadi kata Al itu menyebabkan terjadinya siang dan malam. Nah, sekarang kita akan buktikan. Bapak bagikan dulu LKPD-nya ya. Silakan. Ditulis nama kelompoknya. Kelompok berapa dan diberikan nama-nama anggotanya. Silakan dituliskan dulu nama dan kelompoknya. Di sini globenya hanya ada 2, jadi kita bergantian ya. Bergantian. Silakan dari yang selesai menuliskan nama nanti akan memulai bagaimana mengerjakan LKPD-nya. Kelompok 1 sudah siap? Oke. Ya, sambil temennya menulis nggak apa-apa. Ya, silakan diperhatikan instruksinya di sana, kemudian praktekkan pada bola dunia dan center yang sudah dipinjamkan. Bergantian ya, nanti kelompok 3, 4, 5 setelah kelompok 1, 2. Dari sini amati globe. Matikan dulu berarti ya. Sekarang nyalakan. Apakah terdapat perbedaan? Apa bedanya? Tadi di sini gelap kan, nggak ada cahaya. Sekarang udah terang. Berarti sebagian bumi yang menghadap ke matahari itu siang, sedangkan yang membelakangi di sini malam. Oke, silakan dituliskan ya. Dituliskan di halaman berikutnya pertanyaan-pertanyaannya. Mana alat tulisnya? Udah ada. Iya. Lanjut. Kelompok 2 bagaimana? Sudah dipraktekkan belum? Sudah. Coba dipraktekkan.
Tuh lihat di yang ini, berputarnya kemana? Coba cek. Setelah itu isi di halaman berikutnya ya. Sudah menemukan jawabannya? Sudah. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh tanyain aja. Kelompok berapa nih? 1 ya? Kelompok 1. Ini sudah selesai? Bapak boleh geser ke kelompok lain ya. Silahkan kelompok 3. Lakukan prakteknya, ikuti petunjuk di LKPD. Jadi mana yang siang dulu? Mana mataharinya di mana? Mataharinya mana? Ini, berarti yang siang yang mana? Ini. Oke. Berputarnya gimana coba rotasi? Nah, ini berlawanan apa enggak? Nah, gitu. Oke, kelompok 2 ya. Oke, sudah diisi itunya. Dilengkapi dulu ya. Ini sudah selesai ya. Bapak oper ke yang lain. Oke. Silakan kelompok 4 lakukan pengamatannya. Udah kelompok 3? Wah, iya bentar begitu. Mana yang siang? Iya ada. Yang malam? Iya. Berputarnya seperti apa? Coba. Nah, oke. Kelompok 3. Udah diisi belum? Sambil diisi. Lengkapi dulu ya. Kelompok 3. Sudah? Globanya boleh Bapak gantian ke kelompok lain? Boleh. Mana senternya? Oke, dilengkapi jawabannya ya. Yo, kelompok 5, silakan. Lakukan pengamatannya. Jadi yang siang yang mana, Fik? Nah, oke. Kenapa mengalami siang di sebelah sini? Karena terang menghadap ke matahari. Malamnya yang mana? Yang belakang ya, membelakangi matahari. Bumi ini berputar berapa lamanya? Berotasi berapa lama? Itu revolusi. Kalau rotasi 1 hari itu berapa jam? 24 jam. Jadi bumi ini berotasi, muter itu selama 24 jam. Ya. Kenapa kita panjang siang dan malamnya sama di Indonesia? Lihat mana? Indonesia mana coba? Nah, karena kita berada di garis khatulistiwa. Jadi lama siang dan lama malamnya hampir sama, bahkan benar sama ya. Sedangkan yang tinggal di sini kayak di mana? Misalkan di dekat kutub. Kayak misalkan Polandia ya. Polandia itu hampir siangnya lebih lama ya daripada malamnya. Ada juga malamnya yang lama, siangnya sebentar. Tergantung letak dari negara tersebut ada di mana. Mana? Ini keterangan. Buat keterangan ini namanya legenda. Ini kan di sini ada yang merah, ada yang hijau. Artinya apa? Di situ ada tadi. Oke, silakan sambil diisi. Kelompok 5 aman? Sipa udah bisa membedakan mana siang mana malam saat berotasi bumi? Ya, coba Sipa di center ininya. Aska yang nyenter dah. Al yang muter. Putarnya kemana Al?
Nah, Sipa yang mana yang malam? Yang mana? Belakang sini ya. Kenapa di sini malam? Karena nggak dapat sinar dari matahari. Pintar ya. Catherine sudah bisa membedakan siang dan malam. Ya, yang siang yang menghadap ke matahari. Ya, yang membelakangi matahari berarti posisinya sedang malam. Betul. Baik. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, silakan sekarang bagian yang halaman ketiga ya. Dibuka laptopnya. Laptopnya dibuka, boleh masuk ke Google Chrome dan buka Google. Pencarian Google. Silakan boleh masuk ke Google. Nah, ini. Buka Google, kemudian cari pet simulation. Simulation tulisannya. Simulation. Sudah? Oh. Kenapa restart? Ya udah nggak apa-apa. Kita tungguin ya. Di sini kita akan belajar bagaimana bumi melakukan revolusi. Apa tadi revolusi? Mengelilingi matahari. Pintar. Bagaimana? Bisa? Internetnya connect tidak? Nah itu cuman 2 batang ya sinyalnya. Kita tunggu dulu, kalau nggak bisa nanti di layar depan ya. Sudah ketemu pet simulation-nya? Silakan kalau sudah ketemu, pilih yang gravitasi dan orbit. Yang ini nih. Udah masuk ke sini kan? Sudah ke explore our sims, kemudian pilih yang gravitasi dan orbit. Ada yang masih kesulitan? Masih belum bisa? Ini dari sana. Oke, boleh dari sini bisa pakai ini. Pakai keyboard nih. Petunjuknya udah ya ini ya. Bapak tutup. Mau dipinjam sama kelompok 4. Nah, ini tadi udah dibuka. Oke. Sudah masuk ke halaman ini? Sudah. Pilih yang matahari dan bumi dulu ya. Yang ini, yang 2, yang atas. Nih, kelompok 4 pakai ini dulu aja. Pakai layar di depan. Di situ udah nggak apa-apa. Ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana bumi melakukan revolusi terhadap matahari. Sudah dipilih matahari dan buminya? Sudah, silakan di play. Nah, ini adalah proses bumi mengelilingi matahari atau yang disebut apa? Revolusi. Oke. Kalau kita pengen tahu bagaimana melihat lintasannya atau orbitnya, silakan yang petnya diklik. Nah, ya. Jadi bumi dengan matahari itu ukurannya sudah sangat ideal, ya. Bagaimana bumi bisa melakukan revolusi dengan stabil, ya, tanpa nabrak, tanpa nyenggol benda langit atau planet lain, ya, tapi sudah ada lintasannya. Bagaimana dengan bulan? Nah, kita klik silakan nih. Di sini kan ada yang 3 ya, matahari, bumi, dan bulan. Silakan coba diklik. Tuh, bulan lebih berat tugasnya. Tugasnya dia berotasi juga, ya,
kemudian melakukan revolusi kepada bumi, dan melakukan revolusi juga ke matahari bersama bumi bareng-bareng. Nah, ini kalau kita lihat dari petnya atau cetakannya ya, ini adalah orbit atau lintasan bumi dengan bulan mengelilingi matahari. Ya. Nah, selain bulan, bumi juga memiliki satelit buatan, ya. Kita bisa internetan, kita bisa nonton TV karena adanya satelit buatan. Coba klik yang paling bawah. Nah, ini adalah satelit. Satelit itu banyak sekali ya di bumi satelit buatannya. Hampir semua negara hampir memiliki satelit untuk memancarkan sinyal, ya. Untuk memancarkan sinyal. Baik, semuanya sudah bisa dan sudah paham bagaimana bumi mengelilingi matahari? Sudah paham? Oke, sekarang silakan boleh di-close dulu laptopnya. Setelah itu bisa kerjakan LKPD yang halaman ketiga. Halaman terakhir ya. Oke. Silakan dikerjakan dulu halaman ketiganya. Setelah ini kita akan demonstrasi. Kalau pinjam dulu ya, meja satu. Udah? Yang ini kerjakan dulu. Dikerjakan dulu ini, yang ini belum tuh. Bagian duanya. Boleh, kalau ada yang mau ditanyakan di bagian yang ketiga boleh. Bagian satu itu adalah berkaitan dengan rotasi. Bagian yang kedua berkaitan dengan revolusi. Tadi sudah diperagakan semua itu. Kelompok 2. Yang mana yang nggak lengkap? Iya, nggak apa-apa. Ini kamunya aja. Sudah mengetahui sejauh mana, silahkan disampaikan di sini. Kalau cukup ya nggak apa-apa. Kalau masih bisa dikembangkan, dikembangkan lagi. Ini udah yang keduanya. Udah. Oke, good job. Fadli udah bantuin belum? Udah, keren. Sudah, kelompok 3? Sudah. Coba lihat Bapak, boleh lihat? Oke. Aman kelompok 2? Aman. Udah ya, nggak ditanyain lagi ya. Kelompok 4 bagaimana? Oh, dikit lagi. Ya, silahkan dilanjut.
Iya, setelah ini kita akan demonstrasi. Ya. Demonstrasinya kita menjawab soal yang ada di LKPD halaman kedua. Bapak langsung bagi aja ya. Kelompok 1 menjawab nomor 1, kelompok 2 menjawab nomor 2, kelompok 3 nomor 3, kelompok 4 nomor 4, dan kelompok 5 nomor 5. Siapa yang mau duluan? Mau berurutan atau mau acak? Berurutan. Bagaimana kelompok 1 siap? Sudah siap? Oh, dikit lagi ya. Silakan lanjutkan dulu. Atau mau yang lain duluan maju ke depan nggak apa-apa? Bagaimana? Kelompok 2 mau duluan? Belum. Oke. Sudah selesai bagian 2-nya? Yang halaman terakhir sudah selesai belum? Sudah. Kelompok 5 sudah siap kayaknya nih. Mau duluan? Ayo nggak apa-apa. Berurutan aja. Oke. Jadi kita nunggu kelompok 1 aja ya. Kita akan demonstrasi. Silakan kelompok 1 sudah siap? Oke, silakan maju ke depan. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya. Bacakan soalnya kemudian dijawab beserta dengan demonstrasinya. Dipegang mic-nya. Ya, silakan. Seandainya senter adalah matahari dan globe adalah bumi, kapan kita akan mengalami siang dan malam? Coba dipraktekkan. Yang lainnya perhatikan, nanti boleh memberikan umpan balik atau masukan ke teman-teman yang sedang demonstrasi ya. Saat bumi berputar mengelilingi matahari, Ya, terus saat bumi berputar, terus yang terjadi siang yang mana? belakangnya malam. Malam. Berarti yang menghadap ke matahari itu siang. Oke, ada lagi? Oke, cukup tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana penjelasan dari kelompok 1? Benar tidak? Benar ya, jadi yang menghadap ke matahari berarti itu adalah siang, sedangkan yang membelakangi malam hari. Ya. Silakan lanjut kelompok 2. Silakan kelompok 2, dipegang mic-nya ya biar terdengar. Yuk. Soalnya, bagaimana posisi matahari? Apakah bergerak atau dalam posisi diam tidak bergerak? Posisi matahari diam tidak bergerak karena bumi atau planet yang lain memutari matahari. Oh, di sini yang luas gimana? Oh, mau pakai orang langsung? Ya. Mataharinya mana? Mataharinya? Matahari. Oke, majuan biar enggak nih. Buminya yang mana? Oh, ini buminya. Bagaimana terjadinya coba? Nah, itu revolusi. Sambil revolusi, bumi itu ngapain? Rotasi juga. Gimana? Rotasinya. Nah, ya itu pusing. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Benar tidak yang disampaikan kelompok 2? Benar, keren ya. Lanjut, silakan kelompok 3. Bagaimana juga dengan posisi bumi? Apakah bumi diam, tidak bergerak, atau bergerak? Bumi tidak diam, tetapi bergerak berputar pada porosnya. Perputaran inilah yang disebut rotasi bumi.
dan menyebabkan terjadinya pergantian siang dan malam. Bagaimana pergerakannya? Oke, siang dan malamnya. Yang mana siang? Ya, malam itu. Oke, sip. Ada lagi? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Lanjut, kelompok 4. Ya, silakan. Ayo. Kurang jauh. Nah, Jelaskan bagaimana pergerakan rotasi bumi. Jawabannya adalah berputar melawan arah jarum jam. oke. Benar tidak kalau bumi itu berputar pada porosnya dengan melawan arah jarum jam? Betul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Good job. Lanjut, kelompok terakhir, kelompok 5. Silakan kelompok 5. Mengapa di bumi seolah-olah kita melihat matahari terbit dari timur dan terbenam dari barat? Kami menyimpulkan bahwa matahari seolah-olah terbit dari timur dan terbenam di barat karena bumi berotasi dari barat ke timur. Akibatnya, permukaan bumi yang menghadap matahari lebih dulu adalah bagian timur, sehingga kita melihat matahari muncul dari arah timur. Iya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah memahami bagaimana terjadinya rotasi dan revolusi serta bisa ya memahami bagaimana terjadinya siang hari, malam hari, juga perubahan musim. Kenapa musim di Indonesia 2 ya? Tadi kata Yada di Amerika atau di Jepang itu ada 4 ya. Dan bahkan mungkin di negara-negara lain ada yang sulit musim hujan ya. Sulit musim kemarau misalkan, atau sebagian besar musim dingin terus, ada nggak kira-kira? Ada, seperti yang di dekat kutub ya, pasti negaranya sangat dingin. Baik, kita lanjutkan. Akhirnya kita sudah bisa mengungkap rahasia bumi. Tadi sudah tahu bagaimana terjadinya rotasi dan revolusi. Rotasi itu menyebabkan apa tadi? Perubahan siang dan malam. Kemudian revolusi menyebabkan terjadinya perubahan musim. Iya. Salah satunya itu ya. Nah, rotasi bumi merujuk pada perputaran bumi di sekitar porosnya. Mana itu poros ini ya? Di luar angkasa ini, di bumi ini nggak ada besi ini, nggak ada ya. Nah, yang tadi dimaksud sumbunya miring, nah ini seperti ini. Jadi nggak lurus begini bumi itu ya, tapi begini. Nah, mana yang dekat matahari? Berarti yang daerah Khatulistiwa seperti Indonesia ya, ada di tengah sini. Sedangkan yang di kutub sebelah sini dingin nggak? Dingin. Bahkan tadi di video musimnya itu siang dan malamnya itu lumayan lama perubahannya. 6 bulan malam, 6 bulan siang. Ya. Nah, jadi perubahan musim diakibatkan ya karena sumbu bumi yang miring seperti ini. Gitu. Ya, ini beberapa dampak dari terjadinya rotasi. Tadi seperti pergantian siang dan malam, kemudian gerak semu harian matahari. Gerak semu itu maksudnya kita jalan, seolah-olah matahari ikut jalan juga nggak? Ya, malam hari kita ngeliat bulan, seolah-olah bulan kok ikut jalan juga. Nah, padahal tidak ikut jalan bareng sama kita ya. Kemudian perbedaan waktu di berbagai wilayah di dunia. Jangankan di dunia yang luas ini, di Indonesia aja ada 3 ya. Kita ini waktunya masuk ke mana tadi? Waktu Indonesia Barat ya. Ada WIB, ada waktu Indonesia Tengah atau WITA, ada WIT. Perbedaannya berapa jam? WIB ke WITA 1 jam
ya 1 jam. Dari Wita ke WIT 1 jam, tapi dari WIB ke WIT 2 jam. Apa contohnya? Sekarang di Depok jam 10 misalkan, ya. Di Papua jam berapa? Jam 12, ya. Nah, itulah dampak dari rotasi bumi. Waktunya berbeda, ya. Menyebabkan waktu yang berbeda-beda. Lanjut, revolusi. Tadi kita sudah paham, revolusi itu bumi mengelilingi matahari. Buminya mengelilingi matahari, ya. Kemudian berapa lama bumi mengelilingi matahari? Berapa lama? 365 1/4 hari gitu ya tadi ya. Nah, makanya dibulatkan 365 hari. Tapi ada 1 tahun yang disebut dengan tahun kabisat. Ciri-cirinya apa itu? Ciri-cirinya tahunnya bisa dibagi 4, ya. Kalau tahun itu bisa dibagi 4 berarti itu tahun kabisat. Yang kedua ciri-cirinya di bulan Februarinya sampai tanggal 29, ya. Tapi kalau di tahun yang biasa yang bukan kabisat cuma sampai tanggal 28. Itu. Lanjut, ini contoh dari terjadinya revolusi bumi, ya. Terjadinya pergantian musim, kemudian perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Lanjut ya. Nah, sekarang kita simpulkan dari pengamatan yang tadi sudah dilakukan. Mengapa penting bagi kita untuk memahami gerak bumi? Ada yang mau jawab? Oke, silakan Salma. Oke, terjadinya siang dan malam karena ada rotasi bumi. Kemudian kita juga bisa beraktivitas di siang hari, ya. Kita bisa membedakan nih untuk istirahat dan untuk beraktivitas. Jadi kita siangnya bisa aktivitas, malamnya istirahat. Oke, tepuk tangan buat Salma, ya. Kemudian ada lagi selain Salma? Ya, Dak, silakan. Terjadinya perubahan musim karena adanya peristiwa revolusi bumi, ya. Tadi ada 2 musim di Indonesia, ada juga beberapa musim di beberapa negara, ya. Ada yang punya 4, ada yang 2 seperti kita. Nah, itu adalah pentingnya kita memiliki informasi ini. Kita kalau misalkan mau liburan nih, ya, misalkan Fatir mau liburan ke Amerika, ternyata di sana lagi musim dingin. Kira-kira kita bisa mempersiapkan diri nggak? Karena kita tahu di sana lagi musim dingin, kita bisa mempersiapkan bawa jaket yang tebel, misalkan gitu ya. Bawa obat-obatan alergi dingin, misalkan gitu. Coba kalau kita nggak tahu nih, ternyata di Amerika lagi dingin sampai 0 derajat, misalkan gitu ya. Kesana Fatir pakai kaos oblong seperti di Depok, ya kan, nyampe ke sana kedinginan, ya. Nah, jadi harus tahu pentingnya bagaimana kita mempelajari rotasi dan revolusi bumi ini. Kita mau liburan ke pegunungan, ya, mau camping misalkan, ternyata lagi musim hujan, ya. Kira-kira bisa gak mengantisipasi peralatan apa saja yang kita harus siapkan? Kalau kita tahu sedang musim hujan misalkan, ya, kita lihat dulu nih misalkan di aplikasi BMKG, wah lagi hujannya lagi tinggi, curahnya, lebih baik kita tahan dulu untuk liburannya gitu, ya. Atau masih musim hujan tapi curahnya ringan, kita bisa menyiapkan alat-alat yang aman untuk camping saat musim hujan. Ya, jangan sampai salah alamat, ya. Kita ke sana lagi musim hujan, tidak bawa perlengkapan yang memadai, ya sudah kita sengsara saat liburannya. Ya, jangan sampai seperti itu. Oke, lanjut. Terima kasih Yada dan Salma tadi, ya, sudah memberikan kesimpulan. Nah, dari sini Bapak ingin mengajak kalian untuk bersyukur, ya. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa
menikmati hari-hari dengan nyaman ya. Merasakan siang dan malam. Apalagi di tanah air kita di Indonesia ini kan 12 jam siang, 12 jam malam. Cukup mudah kan untuk mengatur jam kita untuk aktivitas, untuk belajar, untuk bermain. Ya, bayangkan ada beberapa negara yang siangnya lebih lama daripada malam. Ya, bagaimana Pak itu puasanya nanti kalau bulan Ramadan? Misalkan siangnya 20 jam. Wah. Malamnya cuman 4 jam. Ya. Nah, kalau di Indonesia kita sudah cukup enak ya, karena tadi di mana kita di garis khatulistiwa. Pembagian waktunya enak, 12 jam siang, 12 jam malam, ya. Ini adalah kekuasaan ya Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta dengan teratur dan sempurna. Siang, malam dan pergantian musim terjadi tanpa pernah meleset ya. Menjadi bukti nyata bahwa segala sesuatu berada dalam kendalinya. Dari keteraturan ini kita diajak untuk meningkatkan keimanan serta rasa syukur kita atas nikmat waktu dan kehidupan, serta meneladani ketertiban alam sebagai bentuk ketakwaan kepadanya. Kalau alam saja bisa tertib ya, planet enggak senggol-senggolan. Coba bayangin planet senggol-senggolan. Ya, udah kiamat lebih cepat kita ya. Nah, kita harus meneladani itu ya, meneladani alam semesta. Kita juga sama teman jangan sampai bermusuh-musuhan ya. Oke, lanjut. Bapak ingin kalian menuliskan dari pembelajaran kita hari ini, kegiatan apa yang paling kalian sukai? Satu orang satu ya. Nah. Silakan tuliskan aktivitas belajar yang mana yang kalian sukai pada hari ini. Satu orang satu ya. Kurang, warna apa? Ini aja. Yo, tuliskan. Sudah? Yang sudah silakan boleh ke depan, tempel di papan tulis. Sebelah sini. Yuk, silakan yang udah boleh maju ke depan, tempel di dalam kotak ini. Yo, ayo. Ya, boleh diberi nama di bawahnya. Yuk, silakan langsung ditempel. Sambil menunggu temannya, Bapak ada tes akhir ya, yang kalian bisa jawab.
ya kertasnya. Ya, silakan. Yang sudah mengisi refleksi di papan tulis boleh mengerjakan soal akhir, tes akhir. Diberi nama ya di atasnya ya. Diberi nama di atasnya. Udah ya? Insya Allah mudah. Bapak sambil baca ya, secara random. Aktivitas belajar yang paling disukai atau wow momennya. Sama. Pelajaran yang saya sukai dalam kegiatan ini adalah praktek rotasi dan revolusi bumi. Yang bikin wow adalah saya dapat mengetahui rahasia bumi. Keren ya.
Ajra, bagian yang disukai mendemonstrasikan, yang bikin wow, saya jadi tahu apa itu tahun kabisat. Terus lagi yang mau dibacakan ini Raina, aku paling suka saat menjelaskan tentang rotasi dan revolusi bumi. Saya paling suka saat belajar memahami tentang rotasi dan saat belajar berkelompok. Kita berarti semuanya punya momen-momen yang asik, yang menyenangkan, yang disukai dan bikin wow. Sudah? Wah, usul sekali kayaknya. Yang sudah silakan boleh dikumpulkan. Sudah? Ya. Sudah ya? Ya. Yuk. Oke, yuk dikumpulkan. Boleh? Ya. Ya. Oke. Ya, sip. Tes akhirnya sudah selesai. Sudah. Yuk. Oke. Ayo. Ada yang belum? Ya. Ayo. Oke, sudah semua? Baik, nanti akan Bapak cek satu persatu ya tesnya. Nah, anak-anak, kalau tadi kita sudah pelajari bumi itu bergerak, bagaimana dengan ini? Kalau bumi bergerak, bagaimana dengan bulan? Nanti kita akan berpetualang lagi mencari bagaimana bulan bergerak atau tidak ya. Ya, nanti kita akan pelajari. Sekarang Bapak akan berikan challenge bagi kalian ya. Silakan nanti setelah pulang di rumah bekerja sama dengan orang tuanya masing-masing. Perhatikan lagi panjang siang dan malam selama beberapa hari ke depan. Adakah perubahan yang kalian rasakan? Ya. Sekarang lagi musim panas atau lagi musim hujan? Ya. Nanti kalian bedakan saat musim panas ya dengan musim hujan, apakah ada perbedaan lama siangnya ya atau lama malamnya? Silakan diawasi atau diperhatikan.
Oke, sebelum kita tutup, mari kita goyangkan badan dulu, ya. Udah tahu ya, ini ya? Oke, kita goyangkan bersama-sama. Yo, udah hafal nih pasti nih. Yo, tuh, 2, 3. Hafal banget nih. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya. Dari lagu ini kita jadi tahu bagaimana menikmati malam hari. Bagaimana kita menikmati sesuatu ciptaan atau kebesaran dari Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Baik, anak-anak. Alhamdulillah pada pembelajaran kita hari ini telah selesai, ya. Semua sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semuanya mengikuti dengan tertib dan disiplin serta bisa mengikuti demonstrasi di depan kelas. Itu yang paling keren. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, silakan boleh dirapihkan dan seperti biasa kita pimpin doa dulu sebelum pulang. Silakan. Sambil menunggu temannya. Laptopnya ditunggu saja di situ, nanti Bapak yang merapikan. Ya, letakkan tangannya di atas meja, kita bersiap untuk doa, kemudian pulang. Yuk. Bersiap-siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiru alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rafka. Terima kasih semuanya anak-anak sudah belajar dengan tertib hari ini. Salam untuk keluarga. Semoga kita besok berjumpa lagi di sekolah dalam keadaan sehat walafiat, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.